Halo semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas teknik value proposition analysis ya sebagai satu teknik di dalam analisa kebutuhan terkait dengan modeling organization modeling ya. Nah, di dalam value proposition analysis ini merupakan satu bentuk ya perspektif ya customer ya atau view customer ya. Jadi value proposition are the customer perspective with regard to an organization. Jadi sebenarnya value proposition analysis adalah sebagai satu bentuk ya sudut pandang atau perspektif customer terkait dengan organisasi ya. Jadi apa yang menjadi nilai ya dari organisasi itu di mata pelanggannya. Ya. Value proposition help to identify why customer would purchase from one supplier rather than another. Ya, jadi dengan value proposition ini kita bisa mengidentifikasi suatu supplier atau suatu organisasi, mengapa kita harus memilih organisasi tersebut, ya, produk dari organisasi tersebut dibandingkan dengan produk dari organisasi lainnya. Ya. Jadi tentunya ada karakteristik-karakteristik nilai yang dibangun dari produk dan layanan yang membuat berbeda dari yang lainnya, sehingga customer harus memilih ya produk tersebut karena lebih baik dari yang lainnya sesuai dengan kebutuhan customernya. Nah, disinilah secara sederhana bagaimana kita bisa memahami apa yang dimaksudkan di dalam value proposition analysis ini ya, sehingga dengan value proposition analysis ini kita bisa mengetahui diferensiasi produk dan layanan dari suatu organisasi itu apa dibandingkan dengan organisasi lain, sehingga mengapa kita harus memilih produk dan layanan dari mereka ya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini ada beberapa example ya. Ada beberapa grup customer sebenarnya yang tentunya berbeda-beda, memiliki satu mindset yang berbeda dan tentunya satu kebutuhan yang berbeda ya. Jadi ada sebagian customer yang memilih misalnya untuk terkait dengan apa bisnis retail begitu ya misalnya untuk memilih harga yang kompetitif ya. Jadi dimanapun posisi penjualnya tidak masalah ya. Jadi dia memilih harga yang kompetitif misalnya. Apalagi sekarang misalnya dihubungkan dengan model online ya. Jadi tentunya perbedaan harga sekecil apapun dia akan sensitif untuk hal-hal itu ya. Ada customer yang memiliki kebutuhan seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada grup yang lainnya yang memilihkan kepada produk yang berkualitas ya, dengan harga yang rasional, dengan harga yang pantas gitu ya. Jadi ada sebagian yang uh, tidak harus mengejar harga yang termurah ya, tetapi melihat kepada kualitas dari produknya ya, kualitas dari produk dan harga yang reasonable atau yang pantas. Kemudian ada grup lain lagi yang melihat ya dalam berbelanja dia lebih memilih kepada sesuatu hal yang simpel ya. Jadi dia tidak ingin misalnya pergi berbelanja jauh-jauh ya, tetapi dia uh, ingin yang dekat dengan lokasi rumahnya. Jadi harga ini menjadi aspek pertimbangan tetapi bukan yang utama ya. Jadi dia lebih memilih lokasi yang mudah dijangkau
Itu yang menjadi penting, sehingga dia tidak perlu effort yang lebih untuk melakukan perjalanan ke tempat supermarket misalnya seperti itu. Jadi dari contoh-contoh ini kita bisa melihat memang ada grouping customer yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah tentunya eh, ini bisa menjadi peluang ya bagi setiap organisasi bisnis untuk memenuhi target market ini ya dengan mengupayakan value proposition yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pelanggan atau customer ini. Ya, jadi itu menjadi satu hal yang bisa dianggap sebagai satu target ya market ya target customer sehingga diupayakan ya satu value proposition bagi organisasi yang memang memenuhi kebutuhan dari customer tersebut ya. Jadi understanding value proposition can be extremely helpful ya when improving processes since they highlight what the recipient of the process consider important ya. Jadi di dalam hal ini kita bisa menggunakan value proposition itu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting yang itu menjadi satu hal yang bernilai ya bagi customer ya sehingga di dalam melakukan improving maupun juga uh, perubahan bisnis itu kita harus melihat kepada aspek-aspek penting tersebut yang menjadi aspek kunci di dalam uh, apa engagement ya terhadap customer ya menjadi value proposition menjadi nilai penting bagi customernya ya. Nah di dalam penggunaannya value proposition analysis ini mencoba membuat dalam bentuk matriks yang matriks 3x3 yang kita mengidentifikasi terkait dengan value, kategori, dan customer. Ya. Customer itu di sini dibagi ada bisa owners, partner, dan juga end customer. Dan value kategori yang dikelompokkan dalam timing, finansial, dan juga quality. Ya. Jadi untuk masing-masing customer itu ada beberapa perbedaan tentunya terkait dengan apa yang menjadi requirement-nya ya apa yang menjadi requirement apa yang menjadi pertimbangan dari setiap bagian ini ya crossing ini ya jadi misalnya di situ uh, requirement ya yang atau value required ya untuk owner itu adalah untuk timing misalnya timing of receipt of financial report and return ya ini uh, terkait waktu untuk report ya ini yang harus menjadi requirement bagi owner ya bagi partner juga ini adalah uh, timing of receipt of information or good ya di waktu untuk menerima ya informasi ya terkait dengan barang ya kemudian juga timing of receipt of product and service ini untuk customer ya jadi waktu ya terkait untuk menerima produk atau layanan itu kapan misalnya. Kemudian terkait finansial yaitu level of dividend misalnya terkait owners, partner itu discount rate ya. Kemudian end customer itu adalah price of product or service ya. Yes, customer akan melihat bagaimana harga atau price of product. Kemudian juga uh, quality ya. Ini kalau owner akan melihat yang menjadi requirement ya, value requirement ini adalah terkait reputasi organisasi. Partner dia akan melihat quality of service ya, terkait dengan relasinya dengan partner. Kemudian untuk end customer di situ ada quality of product or services ya. Kualitas dari produk dan layanannya seperti apa. Ya, jadi ini eh, melihat ya terkait dengan masing-masing
aspek ya secara umum ya. Dan tentunya di dalam setiap model bisnis ini bisa lebih spesifik lagi ya. Apa yang menjadi requirement-nya apa ya. Jadi ini secara umum kita bisa melihat seperti ini ya terkait dengan uh, satu proses bisnis secara umum. Nah ini uh, terkait dengan value proposition ya yang kita bisa melihat nantinya di dalam satu uh, apa model bisnis organisasi ya itu ada aspek-aspek pembeda yang bisa membedakan dengan organisasi lainnya. Kalau kita mengkaitkannya dengan kompetitor, ya, dengan kompetitor. Bagaimana kompetitor me, menerapkan ya value proposition itu untuk target uh, customer yang seperti apa, ya, untuk melihat pangsa atau peluang target market yang seperti apa yang akan disasar begitu ya. Kemudian proses strategi yang dijalankan seperti apa. Itu tentunya akan berbeda-beda kalau kita melihat lebih detail kepada satu model bisnis yang ada. Ya. Oke, itu untuk value proposition analysis. Terima kasih.